Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Tak lupa semoga para sedulur semuanya disehatkan lahir batinnya, dikabul segala hajat baiknya, ya dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya tergolong umat-umat yang dirindukan, dan semoga kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, dan tentunya kita berharap syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Berkah alhamdulillah sedulurku semuanya, di kesempatan kali ini ada pembahasan yang sedikit berbeda. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat para sedulur AHA dimanapun kalian berada, yang selalu istiqomah menebarkan kebaikan dan selalu mendukung channel Kang Peri AHA ini. Walaupun channelnya hanya pembahasan-pembahasan santai, cuman ya, untuk saat ini saya lebih memfokuskan, memprioritaskan, menyibukkan diri menangani atau sesuatu yang sifatnya privasi gitu. Jadi nggak bisa dimediakan atau dijadikan konten, nggak bisa gitu ya. Nanti untuk hiburan-hiburan, konten-konten atau walaupun hiburan di channel ini itu nggak ada yang istilahnya katanya settingan, ini itu nggak ada gitu. Yang real-real aja lah, yang murni-murni saja tanpa rekayasa, tanpa mengada-ngada, ya apalagi takabur gitu. Itu sangat dilarang sekali gitu ya. Jadi nanti untuk ekspor bisa lain waktu insya Allah. Yang penting saat ini sehat selalu ya, saling mendoakan dalam hal kebaikan, istiqomah dalam kebaikan ya. Udah masalah channel untuk bikin konten ini itulah udah. Yang penting saya tetap teguh pendirian dengan niat awal bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu, saling mendoakan dalam hal kebaikan gitu. Baik, saat ini pembahasannya agak beda gitu. Kenapa bisa disebut beda? Ini agak ranahnya bukan ranah kita sebetulnya dulu. Ini mengenai masalah head gitu. Head itu sesuatu kotoran atau ada yang keluar dari tubuh wanita. Itu udahlah, tak usah terlalu dalam membahas mengenai ini. Yang penting saya hanya ingin membahas tentang pertanyaan apakah darah head itu bisa dijadikan makanan jin gitu. Apakah darah head itu bisa dijadikan alat perantara media guna-guna sihir dan yang lain sebagainya. Dan apakah darah head itu dibuang ketika waktu maghrib ke tempat sampai bisa mendatangkan jin? Nah, yang jadi pertanyaan saya, darah haid itu kan sifatnya najis. Sudah ada keterangannya dalam Al-Quran dan dalam hadis pun. Sifatnya najis. Kenapa bisa najis? Wanita dilarang memegang Al-Quran, dilarang melakukan sholat wajib ataupun sunnah. Ya, dilarang berhubungan suami istri, jima. Ya walaupun suami istri dilarang, jangan dulu gitu. Kalau lagi haid, ya, atau kalau untuk sekedar pelukan atau dan yang lain sebagainya, dekatan dengan suami, ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan melakukan tindakan reproduksi gitu ya. Ya paham lah, nggak usah dibahas terlalu panjang gitu. Yang ingin saya utarakan itu kembali kepada pembahasan yang tadi kan, darah haid itu sifatnya najis. Dan setelah saya kaji pun memang setan atau jin fasik itu memakan sesuatu yang dari hal-hal najis ya. Yang jadi pertanyaan saya, sikap wanita itu sendiri, pemikiran, tindakan wanita itu sendiri ya harus bersih. Jangan mentang-mentang lagi haid kita bermalas-malasan dalam beribadah. Kan katanya dilarang gitu untuk beribadah. Bukan berarti dilarang ibadah kita jadi meninggalkan segala kewajiban. Hakikatnya manusia tetap dalam koridornya ya, dalam fitrahnya ya, menuhankan keimanannya, jangan menuhankan pemikirannya. Makanya yang ditontonnya harus hati-hati. Ini banyak konten-konten yang menyalahartikan masalah mengenai seperti hal-hal seperti ini gitu. Yang penting kelihatannya horor, yang penting banyak yang nonton gitu. Jadi asal jeplak aja gitu buat konten. Apalagi yang diidolakannya hal-hal yang tidak baik lah. Gitu. Udahlah, kok jadi panjang ke situ gitu. Idola ya masing-masing lah. Yang saya sarankan idola lah pada Rasulullah, idola lah kepada hal-hal yang berbau kebaikan. Sekiranya banyak kemudaratan dalam idola yang kita lihat, yang kita kagumi, tinggalkan. Dunia ini hanya sementara, sifatnya fana, yang pasti akan ditinggalkan ya, sementara gitu. Jadi harus pintar memilah dan memilih gitu. Balik lagi kepada yang tadi gitu.
jangan menuhankan pemikiran, ya, harus menuhankan keimanan. Walaupun sedang dalam keadaan haid, kan bisa berzikir, ya, berdoa kan bisa, meminta perlindungan kepada Allah dengan zikrullah kan bisa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan banyak zikir-zikiran yang lain. Yang penting pikirannya, hatinya harus selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah namanya darah haid itu bisa menjadikan perantara media sihir? Saya tekankan, bukan hanya, ya, kalau untuk niat saya hanya ingin membuat sesuatu perkataan yang simpel, mudah dipahami dan mengerti gitu. Jadi saya harus memilah dan memilih juga kata-katanya yang mudah dicerna. Jangankan darah haid, pakaian bekas kita pun diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jadikan media sihir, media guna-guna dan yang lain sebagainya, bisa. Tapi wallahi, bagi orang yang selalu kuat pikirannya, kuat hatinya, kuat keimanannya, maksudnya gimana? Kan kita makhluk lemah, kita banyak hilaf. Maksud kuat di sini menuhankan pemikirannya, menuhankan hati keyakinannya hanya kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat melainkan hanya Allah. Memasrahkan lahir batinnya kepada Allah. Wallahi tidak ada yang namanya pemikiran bakal diserang A, diserang B, diserang C. Nah, itu yang memikirkan seperti itu hanya sifat orang yang selalu memikirkan tindakan orang lain kepada kita, tidak selalu memikirkan, mementingkan tindakan kita kepada orang lain. Karena ada satu kisah, satu cerita, Kang, katanya saya selalu diperhatikan oleh orang ini, tidak suka sama saya di organisasi ini, gitu, ini dan itu segala macam. Coba hilangkan pemikiran orang itu benci kepada kita. Coba hilangkan pemikiran orang itu tidak suka kepada kita. Coba timbulkan fokus kepada diri kita bahwa orang itu biasa, sama seperti kita. Orang itu sama ciptaan Allah. Orang itu perlu kita kasih, perlu kita sayangi, rangkul mereka. Ya, lakukan tindakan-tindakan kebaikan untuk mereka. Keluarkan sesuatu pemikiran ataupun tindakan amaliyah dalam hal kebaikan untuk mereka. Timbulkan aura-aura positif dalam jiwa kita. Buang pemikiran-pemikiran negatif. Dan setelah itu dia melakukan amaliyah seperti itu, tidak berangsur lama orang yang membenci dia lambat laun menjadi suka kepada dia. Jadi tergantung pada kita juga. Kalau kita ingin orang lain berubah terhadap kita, kita pun harus merubah dirinya gitu. Dengan cara apa? Dengan tindakan-tindakan yang baik. Karena setiap kebaikan yang kita lontarkan pasti akan datang kebaikan untuk kita juga. Ya. Balik kepada yang tadi. Jadi dalam hal darah haid juga saya perlu tekankan yang pertama yang sudah dibahas, apa namanya? Insyaallah saya lupa. Jangan menuhankan pemikiran, ya. Terus jangan mentang-mentang lagi haid kita lupa dengan segala bentuk ibadah. Ibadah itu banyak gitu. Buat kalangan wanita ibadah itu banyak. Terus jangan selalu mengandalkan perasaan, pemikiran yang selalu tertuju dengan sesuatu hal negatif. Ya, coba kuasai pemikiran hati kita. Seakan-akan tidak ada kekuatan selain Allah. Jangan selalu terdoktrin dengan pemikiran atau opini-opini yang dibuat oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, Allah itu mengikuti prasangka makhluknya. Dan kalau membuang pembalut pun, contohnya pembalut, jangan sembarangan gitu. Kang, apakah kalau maghrib kita membuang pembalut ke tempat sampah bisa mendatangkan jin? Boro-boro pembalut kita buang sampah sembarangan aja ketika waktu maghrib itu bisa mendatangkan jin. Mau maghrib, mau duhur, mau siang hari bolong, kalau memang itu tempatnya jin dan kita sembarangan membuangnya dengan tidak melakukan tata cara yang benar, ya bisa saja mendatangkan jin. Karena adab kita pun tidak ada gitu. Kita hidup berdampingan, harus saling menghargai gitu. Kuncinya apa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat, berbanyak beristighfar, mengingat kepada Allah, Zat Irobi, tidak ada yang lain. Ya, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu Tuhan semesta alam. Tidak ada yang lain. Allah itu mencakup segala alam. Alam ruh, ya, alam yang lain lah. Alam goib, alam dunia saat ini, alam dohir, alam kasat yang bisa dilihat oleh mata. Ya, banyak. Baik sedulurku semuanya dan para ukhti atau wanita yang
menyaksikan video ini, yang perlu kita tekankan itu buanglah secara baik, ya. Ya, karena memang kebersihan itu sebagian dari iman. Kita buanglah kepada bisa dicuci ya bagus gitu ya. Ya kalau sekiranya memang jarang juga yang seperti itu, udahlah buang aja ke tong sampah, tapi sebelumnya ikat dulu di plastik, masukkan ke plastik biasa. Buanglah biasa aja gitu. Jangan punya pemikiran udah buang-buang pemikiran hal-hal seperti itu, nggak benar itu, nggak benar gitu. Udah, yang penting kita jangan menuhankan pemikiran juga, jangan melandaskan segala pemikiran kita kepada sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar. Udah, orang lain berkata A dan B, kita udah Allah aja. Dan jangan mentang-mentang lagi head kita melupakan segala bentuk ibadah. Ya, sholat memang dilarang, mau sholat sunnah, mau sholat wajib dilarang gitu. Ya, mau megang Quran, berhubungan jima dengan suami atau apapun itu memang dilarang gitu. Dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Tapi kan bisa berzikir gitu, mengingat Allah, apa salahnya gitu. Itu dibolehkan dan memang dianjurkan, harus gitu. Terus pesan dari saya sedikit, cobalah selalu berpikir positif, melakukan tindakan amaliyah yang positif, mengeluarkan sesuatu pemikiran yang dilandaskan amaliyah, bentuk tindakan dari kita hal-hal yang baik, karena semuanya itu tergantung kepada kita, mau itu santet, guna-guna, ya, kiriman ini itu segala macam, ya, daripada kiriman santet mending kiriman hal-hal yang baik gitu ya. Nggak usah berpikir terlalu dalam orang ini itu dan ini segala macam. Udah, yang penting kita menjalankan ibadah dengan baik, berlandaskan segala bentuk ibadah amaliyah yang kita lakukan itu berlandaskan dengan niat ibadah, lakukan tindakan-tindakan yang dilontarkan oleh ucapan dengan hal-hal baik, menyukai idola kita dengan sesuatu hal-hal yang baik. Jika tidak ada kemanfaatan atau banyak mudaratnya, tinggalkan, ya, buang sontek pada tempatnya gitu. Ya, buang pembalut pada tempatnya, jangan asal buang juga, ya. Pakai plastik, ya, pakai adab juga yang baik, jangan asal-asal buang gitu. Dan jangan mentang-mentang lagi head kita melupakan segala bentuk ibadah kewajiban gitu. Udahlah, itu sebetulnya pembahasan sederhana, sebetulnya tergantung kepada pemikirannya juga, ya. Lagian segala bentuk apapun yang terjadi kepada diri kita, menurut versi saya dan yang saya alami, yang saya kaji, tergantung dari kita juga. Allah itu mengikuti prasangka makhluknya. Jadi berprasangkalah dengan hal-hal yang baik seperti itu, ya. Mungkin hanya itu, banyak khilafnya dari saya dan sedikit pemahaman yang saya utarakan, karena kalau terlalu berbelat-belit nanti ujung-ujungnya rumit gitu kan. Nah, mending sesuatu yang gampang dicerna dan kepada intinya saja seperti itu, ya. Dan jika ada kemanfaatan, kebaikan, itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Jangan lupa ngopi, ya, sama sahabat, sama guru, ngobrol perkara ilmu, nah, gitu ya. Adalah